Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Cinta dan Kesetiaan part 42. Anda tidak apa-apa, Nona? Tanya Jordan kebingungan karena gadis yang menabraknya kini menangis terseduh-seduh sambil memeluk lututnya. Nona, Nona, panggil Jordan mengguncang bahu gadis tersebut. Sarah mendongak, matanya menatap tak berkedip pria tampan dan elegan yang kini tengah berada di hadapannya. Tuan, bisakah Anda membantu saya? Tanya Sarah. Gadis itu berharap pria yang tadi ia tabrak dapat membantunya. Melihat penampilan pria itu yang sepertinya bukan berasal dari kalangan bawah. Bangunlah dulu, Nona, ujar Jordan, kembali mengulurkan tangannya untuk membantu gadis itu berdiri. Sarah pun menyambut uluran tangan Jordan. Gadis itu berdiri dibantu dengan Jordan, kemudian membersihkan pakaiannya yang sedikit kotor karena terjatuh. Apa yang bisa kubantu, Nona? Tanya Jordan kebingungan. Tapi sebaiknya kita mengobrol di dalam agar lebih nyaman. Jordan mengajak Sarah memasuki kafe yang memang ingin didatanginya sebelum ia tertabrak oleh Sarah. Sarah pun mengangguk, kemudian gadis itu mengikuti langkah Jordan masuk ke dalam kafe. Apa yang terjadi denganmu, Nona? Tanya Jordan ketika mereka telah duduk di salah satu sudut kafe tersebut. Sarah menunduk, gadis itu ragu-ragu untuk menceritakan tentang apa yang tengah dialaminya kepada seorang pria asing. Hanya saja Sarah tak memiliki pilihan lain. Gadis itu tidak mengenal siapapun di kota asing ini. Sarah menghela napas, akhirnya dia memilih untuk berjudi dengan nasibnya. Entah pria yang berada di hadapannya ini adalah orang baik atau jahat. Sarah hanya berharap dia memiliki sedikit keberuntungan setelah terlepas dari Rio, kakaknya. Aku membutuhkan pekerjaan, Tuan, jawab Sarah setelah cukup lama terdiam. Jordan menaikkan kedua alisnya mendengar jawaban gadis tersebut. Dia sama sekali tidak menyangka gadis yang menurutnya berusia tidak terlalu jauh di bawahnya itu akan meminta pekerjaan darinya. Mengapa kau meminta pekerjaan dariku, Nona? Tanya Jordan menyelidiki. Dia tidak mengenal Sarah, mengapa gadis itu meminta pekerjaan padanya. Apakah tabrakan tadi adalah suatu kesengajaan untuk menciptakan kesempatan bagi gadis tersebut? Kecurigaan muncul di benak Jordan. Di zaman sekarang persaingan bisnis begitu kejam. Banyak orang menghalalkan berbagai cara, termasuk mengikuti serta keterlibatan wanita untuk mempermudah rencana mereka dalam menyiasati musuh. Sarah mengerti akan pandangan Jordan yang menatapnya penuh dengan kecurigaan. Mereka baru pertama kali bertemu bahkan tidak saling mengenal. Tetapi Sarah dengan lancang telah meminta pria itu untuk membantunya memberikan pekerjaan. Bagaimana ia tidak dicurigai? Sarah menghela napas, kemudian perlahan gadis itu pun menceritakan tentang peristiwa yang baru saja dialaminya. Sarah juga bercerita tentang dirinya yang baru saja tiba di kota New York 3 hari yang lalu. Hanya pada bagian Rio dan Jacob gadis itu tidak bercerita. Jordan sedikit terkejut mendengar penuturan Sarah yang mengatakan gadis itu berasal dari Indonesia dan baru tiba di kota ini 3 hari yang lalu. Pria itu sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan seorang gadis yang berasal dari negara yang sama dengannya, mengingat bahasa Inggris yang diucapkan oleh Sarah cukup fasih. Baiklah, Nona, aku akan mencoba membantumu, ucap Jordan membuat mata Sarah berbinar gembira. Namun, perusahaanku tidak berada di negara ini, sesal Jordan. Akan tetapi, jika Anda ingin bekerja di negara ini, aku akan merekomendasikan Anda pada sepupuku. Kebetulan suaminya mempunyai bisnis hotel yang sangat maju di kota ini. Jordan menjelaskan panjang lebar agar gadis itu dapat mengerti. Sarah menggeleng tidak menyetujui ucapan Jordan. Gadis itu malah berkeinginan untuk bekerja jauh dari negara ini, guna menghindari dirinya akan ditemukan oleh Rio ataupun Jacob. Lalu, apakah setuju jika harus bekerja di Prahara? Tanya Jordan lagi. Sarah menganggukkan kepalanya dengan wajah yang berbinar. Memang hal itu yang sangat diharapkan oleh Sarah. Terima kasih, Tuan, ucap Sarah tulus. Aku akan bekerja sebaik mungkin pada Anda, janji Sarah. Jordan mengangguk. Sebenarnya pria itu masih sedikit ragu. Hanya saja melihat sorot ketulusan dan kejujuran yang terpancar dari mata Sarah membuat laki-laki itu akhirnya memutuskan untuk membantu memberi Sarah pekerjaan. Baiklah, Nona,
Jordan bingung harus memanggil Sarah dengan sebutan apa, karena sedari awal mereka belum memperkenalkan nama mereka masing-masing. Sarah tuan, panggil saja saya Sarah, jawab Sarah menunduk hormat pada Jordan yang kini telah berstatus sebagai atasannya. Oh, Nona Sarah, sekarang kau tinggal di mana? Tanya Jordan sambil menyeruput kopi yang dipesannya. Aku tidak memiliki tempat tinggal tuan. Sarah menjawab jujur dengan menundukkan kepalanya. Lalu selama 3 hari ini kau tinggal di mana? Tanya Jordan penasaran. Rasanya sangat tidak mungkin seorang wanita berada di tempat asing seorang diri selama 3 hari tanpa tempat tinggal. Kecurigaan Jordan pun muncul kembali. Pria itu sedikit waspada kalau Sarah adalah orang suruhan lawan bisnisnya. Sarah terdiam, gadis itu tak mampu menjawab. Ia tidak mungkin bercerita kalau ia tengah dalam pelarian dari cengkeraman kakaknya. Maaf Nona, jika kau tidak mau bercerita dengan jujur, maka dengan sangat menyesal aku tidak dapat menerimamu untuk bekerja. Jordan menjawab dengan lugas. Pria itu bersiap untuk bangun dan pergi meninggalkan Sarah. Tunggu tuan. Sarah menahan Jordan yang akan pergi dengan meraih tangannya. Aku akan menceritakan semuanya. Tapi tolong beri aku pekerjaan, aku sangat membutuhkannya. Sarah memohon dengan tidak melepaskan tangannya dari lengan kokoh Jordan. Akhirnya dengan terpaksa dan berlinang air mata, Sarah pun menceritakan tentang kisah hidupnya pada Jordan, termasuk tentang perlakuan Rio sang kakak. Jordan menggebrak meja, pria itu merasa geram setelah mendengar tentang kisah hidup Sarah. Laki-laki itu tidak habis pikir bagaimana seorang kakak kandung dapat dengan tega menjual adiknya. Bahkan yang lebih mengiris hati Jordan adalah kelakuan Rio yang selalu memukuli Sarah sejak ibu mereka meninggal. Jordan hampir saja menitikkan air mata mendengar kisah hidup gadis itu. Dia merasa iba tentang nasib yang dialami oleh gadis yang baru saja dikenalnya itu. Sementara di townhouse, Mia ikut bergabung dengan keluarga Pratama di meja makan. Gadis itu terlihat lesu karena belum juga mendapat kabar dari Eric. Namun demi menghormati tuan rumah, Mia tetap ikut bergabung dan berusaha tersenyum menyembunyikan kegelisahan hatinya. Uncle, apa ada kabar dari Eric? Mia memberanikan diri untuk bertanya pada Jiga. Gadis itu penasaran karena sampai sekarang kekasihnya tersebut belum juga menghubunginya. Eric sedang mengurus perusahaan di luar kota, jawab Jiga, terpaksa berbohong juga pada Mia karena ia tidak mau gadis kecil itu khawatir. Tenang saja, nanti ulang tahun si kembar juga Eric pasti datang, ucap Pia berusaha menghibur Mia yang terlihat sedih setelah mendengar jawaban dari Jiga. Mia mengangguk, gadis itu berharap semoga saja apa yang dikatakan oleh Pia adalah benar. Karena jujur gadis itu sangat merindukan Eric kekasihnya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu oleh Aiden dan Jelin pun tiba. Hari ini tepat 5 tahun usia kedua anak kembar tersebut. Pesta meriah telah disiapkan oleh Jiga untuk merayakan ulang tahun kedua buah hatinya itu. Jelin tampak cantik dengan gaun ala princess berwarna pink lengkap dengan bandana berwarna senada. Aiden sendiri terlihat tampan dengan setelan jas kecil berwarna biru yang merupakan warna kesukaannya. Kedua anak tersebut adalah bintangnya pesta malam ini. Jiga mengundang seluruh relasi dan rekan bisnisnya dalam acara tersebut. Sedangkan Pia juga mengundang sanak saudara serta teman-temannya sosialitasnya. Mia ikut hadir menemani Jelin dan Aiden, namun tak dapat dipungkiri gadis itu terlihat sedikit tak bersemangat karena belum juga dapat bertemu dengan Eric kekasihnya. Pesta berlangsung sangat meriah. Reja beserta istri dan anaknya juga hadir di sana. Begitu pula dengan keluarga Petrov, termasuk sang kepala keluarga utama, Mr. Ivanovich Petrov yang khusus datang untuk merayakan ulang tahun cucu yang berasal dari anak angkatnya, Pia yang biasa ia panggil dengan nama Lea. Pelu dan Jessica juga hadir di sana bersama dengan Nadia dan juga Steve sang asisten Pelu. Mereka semua turut merayakan bertambahnya usia Aiden dan Jelin. Sementara itu di salah satu kamar hotel milik Jiga, Jordan tampak tengah bersiap untuk ikut menghadiri pesta ulang tahun keponakan kembarnya. Sebelum berangkat, pria itu menyempatkan diri ke kamar Sarah yang sengaja ia pesankan untuk gadis itu.
Saat ini Sarah memang bekerja dengan Jordan sebagai asisten pribadi sementara, mengingat pria itu belum kembali ke prahara. Jadi tugas Sarah adalah selalu menemani Jordan kemanapun pria itu pergi, termasuk untuk menghadiri undangan saat ini. Jordan mengetuk pelan pintu kamar hotel gadis itu. Ia bermaksud untuk membawa Sarah menghadiri ulang tahun si kembar dan juga berniat untuk mengenalkan gadis itu sebagai asisten pribadinya kepada Pia sepupunya. "Kau sudah siap?" tanya Jordan ketika Sarah membukakan pintu untuknya. Pria itu terpana dan menelan salipannya ketika melihat penampilan Sarah yang begitu cantik dan anggun dalam balutan busana malam yang menampilkan lekuk tubuh gadis tersebut. "Sudah," jawab Sarah gugup, karena Jordan memperhatikannya tanpa berkedip. "Apa ada yang salah dengan penampilanku?" tanya Sarah bingung. Gadis itu melirik kembali penampilannya dari atas hingga ke bawah. Jordan menggeleng lalu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Entah mengapa melihat penampilan gadis itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat, bahkan seolah ingin merontak keluar dari dalam tubuhnya. "Tidak, kau terlihat sangat cantik sempurna," puji Jordan jujur. Pria itu memang terpesona dengan penampilan Sarah. Wajah Sarah merona mendengar pujian dari Jordan, namun sebulir air mata jatuh dari sudut matanya. "Hei, mengapa kau menangis?" tanya Jordan kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa Sarah menangis padahal Jordan tengah memujinya. "Aku selama ini tidak ada yang pernah memujiku," jujur Sarah. Sejak peristiwa yang menimpa Eric 10 tahun silam dan kakaknya masuk penjara, Sarah dijauhi oleh semua orang, termasuk teman dekat serta para tetangganya. Bahkan ketika ibunya meninggal, hanya sedikit orang yang mau membantu gadis itu untuk menguburkan jasadnya dengan layak. Jordan menghapus air mata yang mengalir di sudut mata gadis itu dengan tangannya. Pria itu juga mengusap lembut rambut Sarah. "Mereka tidak memujimu karena tidak dapat melihat kecantikanmu yang sesungguhnya. Kau adalah mutiara yang tersembunyi di dalam lautan," ucap Jordan menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Entah mengapa hatinya merasa sakit ketika mendengar ucapan gadis itu. Jordan seolah tak rela membiarkan Sarah merasa sedih apalagi sampai menangis. "Sudah, jangan menangis lagi, nanti wajahmu jadi jelek," ledek Jordan yang membuat Sarah mengerucutkan bibirnya. "Aku memang jelek, Tuan," rajuk Sarah. Gadis itu menutup pintu kamarnya bersiap untuk mendampingi Jordan ke pesta. Jordan tertawa melihat Sarah merajuk mencubit gemas pipi gadis tersebut, membuat Sarah menggembungkan kedua pipinya. Di tempat lain, "Bagaimana persiapannya?" tanya Eric pada Marco. Pria itu telah menggunakan rompi anti peluru di dalam kemeja dan juga jas yang dikenakannya. "Semua sudah sesuai dengan rencana dan perintah Tuan Muda," jawab Marco menyodorkan sebungkus rokok seperti biasa kepada Eric. Eric menolak sopan rokok yang ditawarkan oleh Marco. Eric memang bukan yang termasuk dalam pecandu rokok. Pria itu hanya sesekali menghisapnya ketika pikirannya dipenuhi berbagai masalah. Dan saat ini bukanlah waktunya, karena pria itu sangat tenang hari ini. Pikirannya terkonsentrasi penuh untuk mengalahkan musuh-musuh yang tengah mengancam hidupnya dan juga keluarga Pratama. "Baiklah, jangan sampai ada yang terlewat," kata Eric, mengingatkan Marco sebelum mereka berangkat. Hari ini, Jiga memerintahkan Marco dan Eric beserta anak buahnya untuk meringkus Jacob dan juga Rio. Petugas kepolisian juga membantu mereka karena Jacob terbukti memiliki bisnis obat terlarang. Sebenarnya sudah sejak lama pihak kepolisian mengintai pergerakan kelompok tersebut. Hanya saja Jacob dan anak buahnya terlalu licin, sehingga mereka selalu saja bisa menghindar dari sergapan polisi. Namun kali ini, dengan bantuan dari pihak Jiga, mereka dapat mengumpulkan bukti-bukti yang akan memberatkan pria tersebut. Hari ini pihak kepolisian dan juga para anak buah Jiga yang dipimpin oleh Marco dan Eric akan menyergap Jacob serta Rio di kediamannya. Mereka harus berhati-hati karena seluruh anak buah Jacob dilengkapi dengan senjata yang juga diperjualbelikan oleh kelompok tersebut. Setelah melalui pertempuran yang cukup sengit, akhirnya kelompok itu dapat dilumpuhkan. Jacob sendiri tewas dalam baku tembak karena berusaha melawan dan kabur dari kejaran polisi. Eric mencari keberadaan Rio di antara mayat anak buah Jacob yang bergelimpangan. Akan tetapi pria itu tidak dapat menemukan keberadaan Rio. Eric memeriksa seluruh bagian mansen milik Jacob, namun tetap saja ia tidak menemukan sosok Rio di sana.
Marco dan Eric beserta beberapa polisi ikut menggeledah ruang kerja Jacob untuk mencari bukti lebih lanjut. Mereka menggeledah barang-barang yang terdapat di ruang kerja tersebut. Betapa terkejutnya Eric dan Marco saat melihat undangan ulang tahun sekembar yang terdapat di meja kerja Jacob. Bahkan di sisi undangan tersebut terdapat denah hotel yang menjadi tempat digelarnya pesta. Marco dan Eric pun saling berpandangan, sepertinya mereka mengerti kemana perginya Rio. Kedua pria itu pun bergegas pergi membawa anak buahnya untuk segera menuju ke hotel. Karena untuk saat ini bukan tidak mungkin nyawa Jiga dan keluarganya terancam karena perbuatan Rio. Marco dan Eric pun saling berpandangan ketika melihat kartu undangan dan juga denah hotel tempat diadakannya pesta ulang tahun si kembar. Kini mereka mengerti kemana perginya Rio. Kedua pria itu pun bergegas pergi membawa anak buahnya untuk segera menuju ke hotel. Karena untuk saat ini bukan tidak mungkin nyawa Jiga dan keluarganya terancam oleh perbuatan Rio. Eric mencoba menghubungi Jiga. Pria itu bermaksud memberi peringatan kepada sang tuan muda agar lebih berhati-hati dan memperketat penjagaan di area pesta. Berkali-kali Eric menghubungi nomor atasannya tersebut, namun tak kunjung ada jawaban dari seberang sana. Eric berganti menghubungi Mia, kekasihnya, dan lagi-lagi tak ada jawaban dari gadis tersebut. Lebih cepat lagi, perintah Eric pada Marco agar pria itu memacu lebih kencang laju mobilnya. Marco pun menuruti perintah Eric. Pria itu memacu mobilnya dengan kecepatan maksimum. Eric sendiri tetap mencoba untuk menghubungi Jiga, namun tetap tidak ada jawaban dari tuan mudanya tersebut. Sementara itu, Jordan telah tiba di ballroom hotel tempat diadakannya pesta ulang tahun si kembar, dengan didampingi oleh Sarah sebagai pasangannya. Sarah sedikit-sedikit gugup ketika memasuki tempat itu. Tampak olehnya tamu yang hadir di sana adalah mereka yang berasal dari kalangan atas. Hal ini membuat Sarah tidak nyaman dan ingin sekali pergi menjauh dari sana. Sejak peristiwa yang menimpa Eric di masa lalu, Sarah sedikit kurang bersahabat dengan keramaian. Namun karena hari ini dia harus menemani Jordan sebagai asisten pribadi, membuat gadis itu harus bersikap profesional. Jordan sepertinya menyadari keadaan Sarah. Pria itu kemudian meraih tangan Sarah dan menggenggamnya penuh dengan kelembutan, seolah memberikan gadis itu kekuatan. Sarah memandangi tangannya yang kini tengah digenggam oleh Jordan. Gadis itu merasa terharu hingga hampir saja meneteskan air mata. Mungkin karena selama ini tidak pernah ada yang memperlakukannya dengan begitu lembut, sehingga sedikit saja perhatian yang ditujukan oleh Jordan akan membuat gadis itu terharu. Selamat ulang tahun Tuan Putri, ucap Jordan kepada Jelin, keponakan perempuannya itu. Terima kasih paman, saut Jelin menerentangkan kedua tangannya meminta pelukan dari Jordan. Jordan mencium dan memeluk bahkan mengangkat tubuh mungil Jelin ke dalam gendongannya. Jelin pun membalas dengan menciumi wajah Jordan bertubi-tubi. Aku kangen paman, ucap Jelin. Mata bocah tersebut kemudian beralih pada sosok wanita cantik yang berdiri di samping Jordan. Jelin pun merosot turun dari gendongan Jordan, kemudian mencoba berkenalan dengan Sarah. Angkel, apakah ini kekasihmu? Tanya Jelin polos. Matanya menatap kagum pada sosok Sarah yang terlihat sangat cantik. Jordan tertawa mendengar pertanyaan Jelin. Kemudian pria itu mencubit gemas hidung mungil keponakan perempuannya tersebut. Siapa yang mengajarimu kata-kata kekasih? Tanya Jordan di sela-sela tawanya. Tentu Jel tahu, Angkel. Bahkan Jel sudah memiliki kekasih, timpal Aiden yang baru saja tiba bersama dengan Pia sang maminya. Jelin mengerucutkan bibirnya mendengar ucapan Aiden. Bocah kecil itu mencubit pinggang Aiden dengan kesal. Aduh, pekik Aiden. Bocah laki-laki itu memegangi pinggangnya yang baru saja dicubit oleh adik kembarnya tersebut. Sudah, hentikan. Kalian ini. Pia hanya bisa menggeleng melihat kelakuan kedua buah hatinya tersebut. Kak Jordan, sapa Pia memeluk tubuh sepupunya yang sudah lumayan lama tidak ditemuinya itu. Hai putri kecil, sambut Jordan membalas pelukan Pia dengan penuh kasih sayang. Sedari kecil, memang hubungan mereka begitu dekat. Walau hubungan mereka hanya sebatas sepupu, namun Jordan sangat menyayangi Pia seperti adik kandungnya sendiri. Pia melepaskan pelukannya. Wanita muda itu sedikit tidak senang dengan panggilan yang disebutkan Jordan. Kakak, aku bukan anak kecil lagi, protes Pia.
Aku bahkan sudah mempunyai 2 orang anak dan kini hampir 3, tambah Pia sembari mengusap lembut perutnya. Jordan kembali tertawa. Pria itu mengusap rambut Pia. Bagi Jordan, Pia tetaplah gadis kecil kesayangannya. Walau kini bahkan wanita itu telah bersuami dan mempunyai anak, tetap saja Jordan menganggapnya sebagai adik kecil yang harus selalu ia jaga dan juga dilindungi. Sarah tersenyum melihat keagraban Jordan dan Pia. Andai saja kakaknya Rio dapat berperilaku manis seperti Jordan, tentu saja Sarah tak mungkin berusaha kabur meninggalkan pria tersebut. Bagaimanapun juga Rio adalah satu-satunya kerabat yang ia miliki. Akan tetapi dengan sikap dan sifat Rio yang seperti itu membuat Sarah terkadang berharap ia tidak memiliki saudara satupun. "Siapa nona cantik ini, Kak? Apa dia kekasihmu?" Pia bertanya tentang Sarah yang saat ini terlihat menempel dengan Jordan sepupunya. Jordan menggelengkan kepala mendengar pertanyaan Pia. "Kalian memang benar-benar ibu dan anak," ucap Jordan sambil menunjuk ke arah Pia dan Jelin secara bergantian. Karena Pia juga menanyakan pertanyaan yang sama dengan Jelin. Pia tertawa mendengar ucapan Jordan. Wanita itu tidak tahu kalau ternyata putri kecilnya telah menanyakan hal yang sama dengan apa yang ia tanyakan. "Kenalkan, ini Sarah. Dia adalah asisten pribadiku." Jordan memperkenalkan Sarah kepada Pia agar sepupunya itu tidak salah paham tentang hubungannya dengan Sarah. "Halo, aku Pia, sepupu Kak Jordan." Pia mengulurkan tangan memperkenalkan diri pada Sarah. "Saya Sarah, Nyonya," jawab Sarah ramah menyambut uluran tangan perkenalan dari Pia. "Panggil saja aku Pia," kata Pia yang merasa tak nyaman dengan panggilan Nyonya yang diucapkan oleh Sarah. "Tapi Nyonya..." "Turuti saja," potong Jordan sebelum Sarah menyelesaikan kalimatnya. "Baiklah Pia," ucap Sarah kaku. Gadis itu masih merasa sungkan memanggil Pia dengan namanya saja tanpa embel-embel Nyonya. Pia tersenyum mendengar panggilan Sarah. Wanita muda itu memang tidak sombong walau statusnya adalah Nyonya muda keluarga Pratama. "Perkenalkan, ini anak-anakku," ucap Pia. Aiden, Jelin beri salam pada Aunty Sarah. Pia juga memperkenalkan kedua buah hatinya pada asisten pribadi Jordan tersebut. "Halo Aunty," sapa Aiden dan Jelin berbarengan. Mereka bergantian menjabat tangan Sarah. Sarah tersenyum balas menjabat tangan kedua bocah tersebut, kemudian mengelus lembut kepala mereka. "Semoga kalian menikmati acara ini. Aku harus kembali menyapa para tamu yang lain." Pia pamit, sedikit menyesal karena tidak bisa menemani Jordan dan Sarah. Namun sebelum Pia melangkah pergi meninggalkan Jordan dan Sarah, tiba-tiba Mia datang menghampiri dengan tergopoh-gopoh. "Aunty, di mana Angkel Jiga?" tanya Mia dengan napas tersengal karena gadis itu berlari kecil untuk mencari Pia. "Mungkin sedang bersama relasinya. Ada apa memang?" tanya Pia heran melihat raut wajah Mia yang sepertinya ketakutan. "Erik menelpon dan dia bilang..." Mia tak meneruskan kata-katanya saat melihat kehadiran Sarah di sana. "Anda?" Mia menatap bingung ke arah Sarah ketika tiba-tiba terdengar suara gaduh yang berasal dari atas panggung. Bersambung.